Mari buka hati saudara, izinkan Tuhan untuk memimpin setiap kita ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Allah telah menyatakan dan buat kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, gereja-Mu Tuhan, bahkan yang saat ini boleh menyaksikan Tuhan ibadah kami, juga Engkau tuntun bimbing dalam kehidupan kami semua Tuhan, untuk terus berfokus padamu Tuhan, untuk terus Tuhan hanya Engkau saja Tuhan dalam hidupnya. Kami belajar terus Tuhan dalam kuat kuasa Roh-Mu Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun Tuhan, dan kami mau Tuhan pagi ini memuliakan Engkau saja Tuhan, dan kami juga mau berbicara tentang Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan ini Tuhan melukiskan hati kami Tuhan, di mana kami bersukacita atas persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berdoa. Cerita Tuhan, kita bersukacita pagi hari ini, amin. Tepuk tangan saudara.
Masih sukacita saudara? Lihat kanan kiri saudara. Tidak kasih salam, tapi kasih salam, lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan itu luar biasa buat kita, amin. Amin. Silakan duduk dengan sikap doa saudara. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari berdiri saudara. Dengan sikap hati kita panturkan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
suara dengan hati. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ya Tuhan, selalu katakan sama-sama. Mau selalu bersyukur. Hanya dengan syukur kami Tuhan, hanya syukur saja terdalam dalam hati kami Tuhan. Karena semuanya itu Engkau Tuhan, segala sesuatunya itu Engkau Tuhan. Kau aku yang setia. Bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu
Allah Bapakku yang setia dan juga yang demikian mengasihi kami, segala apapun yang terjadi, kami percaya Engkau selalu setia dan selalu mengasihi kami. Dan itulah yang menjadikan kami mengucap syukur dan senantiasa. Karena ucapan syukur adalah hasil hubungan yang benar dengan Engkau ya Tuhan. Menanggapi kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang demikian mengasihi kami, dan kesetiaan-Mu itulah yang menjadikan kami benar-benar bisa menikmati apa yang Kau tawarkan atau berikan kepada kami. Untuk pagi hari ini kami bersyukur juga memberi kesempatan kepada kami untuk lebih lanjut belajar tentang Injil ya Tuhan yang seutuhnya. Kami membuka hati kami untuk mendengar dan menyerap, serta kemudian bersama Engkau mempraktekkan apa yang Kau kehendaki kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap menerima firman-Nya, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudara. Ya, kembali kita ke pokok bahasan kita yang sesuai dengan Injil Kristus. Ya. Jadi sebenarnya semua apa yang ditulis di Alkitab ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, intinya adalah Injil, saudara, atau berita sukacita, ya, berita yang menggembirakan. Ya. Dan itu benar-benar ya, setelah Yesus mati ya di kayu salib dan naik ke surga, sekarang ada di surga dan juga mengutus Roh Kudus dalam hati kita yang percaya. Barang siapa percaya, maka dia akan mendapatkan ya Injil yang seutuhnya, yaitu Injil damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal. Jadi apabila kita mengaku sudah jadi orang Kristen, tapi kenyataannya hidupnya masih jatuh bangun, masih sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak sesuai kehendak Tuhan, ya, kita berarti belum menerima atau sudah menerima, belum mempraktekkan, ya, belum mengizinkan anugerah kasih karunia Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita untuk berkarya di dalam kita dan melalui kita. Nah, kalau seperti itu ya hanya mubazir kehidupan Kristen kita, ya, malah menjadi batu sandungan bagi lingkungan kita yang bukan yang orang yang belum percaya. Nah, pertama-tama saudaraku ingat ya, Tuhan Allah kita yang di dalam hal ini adalah Yesus Kristus, adalah Allah yang demikian mengasihi kita, saudara. Ya. Dia tidak membenci kita. Yang dia benci, yang dia yang dia tidak sukai adalah tentang dosa kita, ya. Bukan pribadi kita, saudara. Ini harus jelas garisnya, ya. Kalau enggak, kita enggak ketemu. Karena kita pada umumnya, sebenarnya ini ceritanya sebelum benar-benar percaya Tuhan, ya. Biasanya untuk dekat Tuhan, dia akan berusaha untuk baik dulu. Saya masih kotor, masih melakukan sesuatu yang benar, ya saya belum layak di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menghambat. Padahal, saudara, Kristenan ini bukan mencari orang benar, saudara. Justru orang dosa yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan, supaya agar orang itu bisa menjadi orang yang benar dan orang yang kudus dan bisa mempraktekkan atau mewujudkan apa yang menjadi karakter Kristus dan kehendak Kristus yang sudah ada di dalam kita. Jadi bagi orang yang belum sungguh-sungguh percaya, belum lahir baru, ya jangan terhambat ya dengan pikiran
saya masih dosa, maka saya nggak berani dekat Tuhan. Ya. Ini kisah ini, saudara, dilukiskan, ya, ditulis di Kejadian 3. Ya. Pertama-tama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Mereka bersembunyi, ya, dan menjauh dari Tuhan. Apakah Tuhan menjauh dari Adam dan Hawa? Tidak, ya, malah justru mencari, di manakah engkau, Adam? Ya. Sebetulnya Tuhan tahu, Allah Bapa tahu Adam sembunyi di mana. Tahu enggak? Tahu, masa Tuhan kan maha tahu. Mau sembunyi di bawah pohon beringin, apa pohon pisang dan sebagainya, mesti tahu. Sebetulnya yang ditanya Tuhan itu respon manusia yang telah jatuh dalam dosa. Bukan nggak ngerti tempatnya di mana. Ya, manusia rasanya sudah bersembunyi karena takut, ya, menghindar, saya sudah berdosa. Ya. Tetapi Allah datang, ya, mencari Tuhan. Sebetulnya kehendak Tuhan bingung cari Adam dan Hawa, tetapi responnya yang ditunggu. Nah, disinilah Adam dan Hawa ini takut, ya, menghindar. Sebaliknya, sebetulnya yang Tuhan kehendaki harusnya itu waktu itu juga dia menerima dan mengakui apa yang telah dia lakukan. Ya, tetapi kenyataannya tidak. Maka Bapa bernubuat suatu saat, nah, kepala ular akan dihancurkan oleh keturunan perempuan ini. Disitulah nubuat pertama Allah Bapa akan diutusnya putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ya. Dan selanjutnya dari saat itu sampai terakhir semua berbicara tentang Kristus, ya, yang akan disalibkan dan sekarang sudah disalibkan. Ya, jadi sekali lagi, ya, kekristenan ini bukan, ya, untuk orang yang sudah benar. Justru kalau ada orang yang rasanya sudah kudus, sudah suci, sudah tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, dan sebagainya. Disitulah justru Tuhan tidak bisa bekerja. Ya. Apabila kita mengakui, soalnya tidak mungkin ada orang yang tidak berdosa. Pasti ada. Ya. Karena setelah putus hubungan dengan Bapa, paling tidak orang itu merasa bangga diri. Ya, semuanya untukku. Memang membagikan, tapi saat membagikan dia juga menikmati. Ya, menikmati. Aku bangga telah memberi sumbangan yang besar. Aku bangga telah menolong orang itu, orang ini, dan sebagainya. Nah, itu semua begitu Tuhan adalah kecongkakan. Ya, jadi pertama-tama bagi yang belum benar-benar menerima Injil, jangan minder. Ya, jangan takut, jangan bersembunyi. Terbukalah. Ya. Allah dalam Yesus Kristus selalu mencari saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah keterbukaan. Ya. Dan benar-benar berserah, Tuhan, aku memang melakukan dosa. Dan justru itulah Tuhan senang, karena dia ke dunia ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan yang terhilang, saudara. Bukan untuk menyelamatkan orang yang merasa sudah benar. Ya. Seperti dokter kan sekolah, praktek dokter, semua kan menunggu orang sakit datang untuk disembuhkan. Amin. Bukan mencari orang yang sudah sehat, saudara. Ya. Kalau merasa sehat, nah ini susah, dokternya nggak bisa apa-apa. Nah, justru disitulah maka saat-saat dokter datang ke dokter, dokternya mesti bertanya, keluhan apa yang dirasakan di dalam tubuh saudara. Ya, kan mestinya begitu kan praktek dokter. Nah, begitu juga kita, ya, harus terbuka di hadapan Tuhan. Aku memang masih berdosa, ya, tapi aku percaya Engkau adalah juru selamat bagi dunia ini, ya, dan bagiku juga. Karena aku percaya darah-Mu telah menebus dan mendamaikan aku kembali kepada Bapa. Nah, ini yang penting sekali. Jadi jangan terpikirkan dengan dosa-dosa, saudara. Ya.
Nah, biasanya kita ya seperti saya dulu, saudara, rasanya dosa terus. Jadi untuk ke gereja saja alergi, saudara, takut, alergi. Ya, saya masih kotor lah Tuhan. Ya bukan Tuhan waktu itu. Intinya ya belum mau. Ya. Walaupun mungkin Natalan pernah berapa kali ikut, tapi jauh sekali di belakang rasanya. Aduh, dosa belum benar saja. Nah, kapan-kapan nanti setelah benar baru saya datang kepada Tuhan. Nah, itu adalah langkah yang salah. Karena ingat, setelah jatuh dalam dosa, bukan Adam yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari Adam. Ya, itu jadi ini bagi orang yang belum sungguh-sungguh. Sekarang, saudaraku, yang kedua. Setelah kita percaya, nah ini percaya ini bisa berbagai jalur, saudara, bagi cara Tuhan. Ya. Kalau saya percaya Tuhan karena kagum atas kuasanya, atas kedaulatannya terhadap hidup saya. Nah, maka saya kagum sekali kalau saya. Tapi bagi lain orang mungkin berbeda. Ya. Jadi saya menjadi hamba Tuhan di sini bukan karena ingin sebetulnya. Gara-gara sebetulnya keinginan saya hanya ingin bersaksi ya, bahwa Tuhanku maha dahsyat. Mahal luar biasa ya. Kagum sekali, saudara. Nah, bertahun-tahun saya bersaksi seperti itu, saudara. Tetapi belakangan ini baru saya ngerti, ternyata yang harus dikagumi adalah bukan kuasanya, saudara, tetapi kasihnya yang demikian luar biasa, saudara. Dan kesetiaannya, saudara, yang tidak kenal waktu dan tidak kenal jarak. Setia terus walaupun kita jatuh bangun. Selama kita tetap mau bersandar lagi kepada Dia, Dia akan mengampuni kita. Ya. Ini yang kedahsyatan, saudara, daripada Allah kita. Memang Dia maha kuasa ya, dengan berbagai jalur ya, dengan berbagai model, saudara. Sampai berkali-kali bisa diloloskan, saudara. Ini dahsyat sekali. Nggak mungkin bisa kalau secara manusia. Tapi Tuhan telah menolong saya. Dan selanjutnya, karena saya sungguh-sungguh percaya, Tuhan tuntun semakin dalam agar menghargai kasih-Nya yang demikian luar biasa. Dan Dia tunjukkan dengan matinya Dia di kayu salib. Nah, kalau kita hanya sampai kagum kepada karyanya, ya, karya pertolongan atau menolong menyembuhkan atau mengembalikan hubungan suami istri yang telah retak atau menolong menjadikan tidak bangkrut usahanya. Kalau hanya sampai di situ, maka iman kita nggak akan bertumbuh. Jadi datang ke gereja selalu pikirannya adalah tentang kuasa Tuhan. Kebaikan Tuhan yang hubungannya dengan hal-hal dunia. Ya, tentang kesembuhanku, tentang aku tidak jadi bangkrut. Nah, ini nggak akan maju-maju. Dan Tuhan tidak menghendaki itu semua. Ya. Seperti waktu Yesus hidup di dunia, orang pada berbondong-bondong mencari Tuhan. Ribuan orang, puluhan ribu, saudara. Tuhan ngomong, kamu mencari aku karena kamu telah makan gratis dan kenyang. Ada ayatnya itu. Ya, Yohanes 6 ayat 26, 27 di sekitar itu. Nah, kalau hanya sampai di situ, jadi kita tahunya Tuhan pembuat mukjizat duniawi, saudara. Ya, ujung-ujungnya untuk diriku lagi. Nah, disitulah Injil sesungguhnya nggak terjadi, kurang lengkap, saudara. Ya hanya bersyukur, berterima kasih. Ya, aku usahanya sekarang maju. Nah, aku sekarang dikembalikan hubunganku suami istri, bersyukur, berterima kasih, gitu-gitu aja. Ya. Tapi nggak ada kemajuan hubungan yang benar intim dengan Bapa. Itu nggak sepenuhnya mendapat damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Hanya dapat damai sejahtera, sukacita, diselesaikan masalahnya. Ya. Jadi Injil yang murni, apa yang seutuhnya itu harus melampaui
iman kita, kagum kita atau iman kita ini harus melampaui apa yang Tuhan berikan padaku, yaitu hal-hal dunia. Tetapi harus melompat ke sana, masuk ke alam kasih-Nya yang ujungnya nanti masuk ke alam rohani, saudara. Nah, disitulah kita akan mendapat namanya kasih Allah yang demikian nyata dalam hidup kita dan di luar akal manusia, saudara. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kehidupan kita benar-benar seperti di atas masalah. Segala sesuatu kita hadapi dengan mengizinkan Roh Kudus ya, yang ada di dalam kita untuk terwujudkan. Ya, sampai kita terheran-heran, kok bisa begini ya? Ini bukan saya yang melakukan, ini Roh Kudus. Lah ini yang harus terus dilatih, ya harus dijalankan. Yang harusnya marah, yang harusnya nggak enak atau bangga diri, kok enggak ya? Nah inilah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kita mengizinkan Dia menjalani hidupnya. Nah, disitulah mulai merasakan sukacita dan damai yang luar biasa melampaui segala akal. Damai dan sukacita yang bukan dari dunia. Nah, ini semua diawali dengan matinya Yesus ya di kayu salib, penggenapan akan bapa. Ya, kita jangan lepas dari itu, saudara, ya, bahwa Dia mati di kayu salib mengasihi aku. Ayatnya di mana? Di Yohanes 3 ayat 16. Demikian, ya sekarang buka Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ya, jadi Yesus ke dunia ini bukan untuk menghukum, saudara. Ya, bukan, tapi menyelamatkan. Lah ini kadang-kadang ya termasuk saya dulu salah terima pemberitaan Injil yang pertama. Ya, harus, ayo kamu bertobat supaya nanti mati masuk surga dan tidak masuk neraka. Nah, penekanannya ke arah menakut-nakuti. Tapi Yesus sebetulnya bukan menakut-nakuti, tujuannya ingin supaya menyelamatkan. Nah, nanti kalau diselamatkan ya hasilnya kita akan intim terus dengan Tuhan, otomatis di mana Tuhan berada, kita berada. Ya Tuhannya di surga, ya kita ikut di sana. Jadi di surga di neraka itu dampak hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, Tuhannya maunya menyelamatkan. Menyelamatkan artinya melepaskan kita dari kuasa atau cengkraman sesuatu yang mengikat kita menjadi kita tidak bebas berhubungan dengan Tuhan. Kita dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Ya, jadi Tuhan itu datang untuk melepaskan kita dari kuasa si jahat yang akan berusaha untuk supaya kita tetap jauh dari Tuhan, supaya kembali seperti zamannya Adam yang dulu di Taman Eden. Nah, ya, jadi ini harus tahu, ya, Injil yang seutuhnya adalah Injil kasih akan Allah yang tidak terhingga kepada kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Perhatikan ya, jadi kalau enggak ini kita akan kaku. Maksudnya enggak ketemu-ketemu ya, mencari kebenaran diri. Ya saya harus baik dulu dan sebagainya. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan bukan menghukum. Nah, perhatikan ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, ini perhatikan. Barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Ya. Barang siapa tidak percaya, ya kita ulangi, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, ya, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya. Jadi kalau kita di bawah hukuman atau tidak di bawah hukuman, itu pilihan kita, saudara. Kalau kita ya, sampai kita sudah percaya pun hidup kita seperti itu, pilihan, saudara. Ya. Sebelum lahir baru kita pilihan, mau nggak mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya, itu kan pilihan, dilepaskan ya, dari kuasa dosa, diberi hak untuk hubungan dengan Bapa melalui Yesus. Setelah kita percaya, itu pun pilihan. Ya. Pilihannya apa? Ya ini tadi. Kalau kita milih tidak dekat Tuhan, tidak melanjutkan hubungan yang intim dengan Dia melalui Yesus, karyanya di kayu salib, dan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka kita ya juga dalam hukuman. Ya. Dalam pengertian hukuman di sini, hidup kita seperti orang dunia lagi, tidak ada damai, ya. Kecewa terus, pulang rumah rasanya sumpah, nggak pulang rumah rasanya kepengen pulang, di rumah rasanya kayak di neraka, saudara. Dan seterusnya, nggak ada damai sejahtera ilahi. Ayah dan anak, ibu dan anak, rasanya seperti apa yang bukan damai di rumah, ya malah jadi musuhan, saudara. Itu karena orang ini belum percaya. Ini sudah percaya, tapi kelanjutannya nggak lanjutkan dengan percaya yang sungguh-sungguh, dengan Roh Kudus yang sudah ada di dalam dia. Ya, ujungnya begitu, ribut terus keluarganya. Ya, rampung-rampung. Kalau usaha juga tidak ada puasnya, kurang terus, saudara. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Kemanapun pergi rasanya bangga, ingin dipuji dan sebagainya. Ya, itulah ya, orang Kristen yang sudah mengakui Yesus sudah lahir baru, tapi tidak berlanjut dengan percaya yang benar-benar kepada Tuhan. Dia sudah berada dalam hukuman di dunia ini. Ya. Memang, saudara, bukan berarti dia lepas dari dia sebagai orang percaya, ya. Kalau dia sudah lahir baru, ya tetap Tuhan akan menuntun. Cuma mubazir waktunya, ya. Memang bisa suatu saat dia menghadap ajal, ya, dipanggil Tuhan, bisa bertobat, ya, bisa banyak kesaksian begitu. Tetapi ya itu selama hidup di dunia benar-benar dia nggak menikmati fasilitas atau hal yang sudah disediakan bagi dia, ya, yang harusnya damai, tenang, ya. Rumah adalah di mana hatiku tinggal, kembali ke dalam suasana Taman Eden. Hanya ada dia, misalkan suami istri, ya, benar-benar bersukacita. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Yang harusnya seperti itu, tapi kita kebanyakan tidak. Ya, ribut teruslah karena ini. Bukan Tuhan yang menghukum. Orang itu yang melepaskan diri dari persandaran yang terus-menerus kepada Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Karena dia melepaskan diri, maka menjadikan kita dalam hukuman. Nah ini, firman ini pernah Tuhan ngomong langsung ke saya waktu awal-awal saya dituntun Tuhan. Supaya seperti ruangan ini, sekotak begini. Ada jendelanya satu waktu itu. Nah, kamu di dalam sini tenang, damai, sejahtera, sejuk karena ada AC. Itu jelas ada AC, tulisannya begitu. Ya, ada AC. Coba kamu keluar sana. Saya keluar di pintu itu, seperti itulah. Panas.
Nah, bukan aku yang menghukum kamu kalau kamu hidupnya gak damai, gak tenang, gak sukacita di dalam aku. Karena kamu yang keluar dari lingkup aku, yaitu ruangan yang bersama berasa ini, yaitu damai sejahtera yang dari aku. Saya akhirnya masuk lagi, sejuk lagi. Nah, itu kan pilihanmu. Kamu mau keluar ya panas, nah, kalau panasan ya masuklah ke dalam ruangan ini. Nah, saat saya masuk ke dalam ruangan ini, ada satu jendela ya sebelah kanan begitu. Ceritanya di sana hujan, becek gitu. Anak-anak itu pada mainan air, saudara, di sana ada mainan. Saya kepengen lagi, waduh, kok menarik ya. Nah, jadi saya keluar lagi. Di sana hujan, ya. Nah, ini kamu juga begitu. Ini pilihan lagi karena kamu tertarik kepada hal-hal dunia yang harusnya kamu ikuti saja kehendakku. Kamu masuk di dalam aku, di dalam ruang berasa ini. Maka apapun yang kau perlukan, sukacitamu aku akan penuhi karena aku Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jangan kamu kebawa oleh panca inderamu yang melihat anak-anak pada. Saya juga waktu itu seperti anak-anak, ya, belum tua belum maksudnya. Nah, saya kepengen keluar lagi. Hanya, oh ya Tuhan, saya ngerti, saya harus tetap di dalam Engkau. Setelah aku sadar itu, saya akan menjadi belajar sungguh-sungguh, ya, ternyata menjadi orang Kristen yang dewasa itu adalah pilihan. Di samping itu semua kasih karunia, tetapi kita pun diberi kesempatan, ya, untuk kita juga berkiprah, saudara, ya, menanggapi kasih karunia. Ya seperti tadi, melangkah keluar panas, lah saya nggak enak di situ, saya masuk lagi. Itu kan langkah. Memang semua juga pilihan, saudara. Nah, kasih karunia, tapi kita juga kalau kita mau ngelawan juga bisa, saudara. Ya, kehendak bebas tetap diberikan. Ya, itu jadi jangan saudara menyanyiakan anugerah Tuhan. Ya, kasihnya demikian luar biasa. Sadarlah kalau kita mengaku sudah percaya, ya, puluhan tahun kadang-kadang sudah sungguh-sungguh kok tetap hidupnya seperti ini, ya, gelisah, nggak tenang. Ya memang waktu bergereja, doa, nyembah, waktu tepuk tangan, senang, pulang berdedek lagi. Itu bukan karena Tuhan yang menghukum, tetapi kita yang menjauh dari Dia sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, jangan salah. Ya, jangan nanti pulang saling menyalahkan. Ya, kamu sih, jadi damainya hilang di keluarga ini. Bukan. Sepertinya akulah yang menjauh dari Tuhan. Maka damaiku yang dari Tuhan hilang. Ya, jadi jangan menyalahkan. Ngerti maksudnya ya? Jadi dua-duanya harus gitu, tiga-tiganya sama anaknya 10, ya semua harus sama. Ya, orang yang percaya harus seperti itu. Ya. Pilihanku yang salah, bukan Tuhan menempatkan aku di tempat ini seperti neraka. Ya bukan. Kenapa di sini seperti neraka? Karena aku menjauh dari Tuhan. Dengan lepas dari Tuhan, ya masuk ke musuh kita, ya disitulah suasana neraka menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, ini perlu saudara, jangan sampai lupa. Ya, jadi semua pilihan ada di tangan kita, walaupun sebetulnya itu sudah disediakan. Tuhan menghendakinya itu kita hubungan terus dengan Dia. Nah, belajarnya gimana? Nah, itu muncul nanti. Oh, ya, saya di dalam Tuhan kok damai, tenang ya. Nah, ini diikuti terus saudara. Nanti makin hari makin banyak. Terus mulai diajak komunikasi. Oh, caranya kerja kamu begini ya Tuhan. Harusnya bukan aku. Saya ngerti ini bukan aku. Ya. Harusnya saya marah, kok tidak marah ya Tuhan. Wah, luar biasa. Aku bersyukur. Nah, berterima kasih. Ini semua karena kasih-Mu. Ya. Sehingga Engkau ada di dalam aku melalui karya-Mu di kayu salib, kebangkitannya. Aku bersyukur Tuhan, bersyukur. Nah, ini syukur ini bukan hendak bersyukur sebetulnya.
Ya, seperti pujian Tuhan itu, pujian tadi, aku hendak bersyukur. Sebetulnya syukur bukan dikehendaki, muncul dari dalam, nalurinya muncul. Ada rasa sukacitanya di sini ini nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Syukurnya syukur yang dari dalam sana. Nah, kalau anak kecil memang diberi, ayo belajar berterima kasih sama engkong. Nah, kalau secara dunia begitu. Tetapi kalau kekristenan yang benar-benar sudah ketemu Tuhan, berjumpa Tuhan, dan mengizinkan Dia bekerja melalui kita, ya, kita syukurnya itu ungkapan yang dari dalam. Ya, apapun yang terjadi, itu kita syukur. Selama kita di dalam Dia ini loh ya, bolak-balik ini harus jangan salah. Kalau di luar Dia ya pusing lagi, jatuh lagi, syukurnya dipaksa. Ya. Setelah mendengar khotbah atau setelah baca, oh harus bersyukur ini. Ya, saya bersyukur Tuhan. Nah ini belum benar, saudara. Yang benar ungkapan terus syukurnya itu. Ya memang lumayan daripada menghujat Tuhan, ya lumayan bersyukur. Tapi syukur yang benar ini karena itu dari dalam sana. Dimana aku sekarang kok dibebaskan ya dari hal-hal yang dulu mengikat saya. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Gak bisa dibayar dengan apapun. Disitulah dalam suasana itu bisa merasakan demikian kaya, saudara. Kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan. Nah, saya ingat ini kisah zaman dulu, saudara. Buku yang saya beli yang pertama, saudara. Judulnya adalah Kaya di dalam Tuhan. Gambarnya itu, buku itu ada zaman itu tahun 15 Februari tahun 1995, saudara. Gambarnya puluhan ribu, waktu itu puluhan ribu seperti zaman sekarang 100.000. Ditata-tata, difoto. Saya tertarik gara-gara uang itu, jujur saja. Iseng-iseng sama teman ke toko buku, ada gambaran uang banyak sekali di foto. Oh, hebat teman, ikut Kristen ini bisa jadi kaya begini, kaya di dalam Kristus. Saya beli buku itu, benar ini, pertama. Dibaca nggak mudah, saudara. Gimana sih maksudnya katanya kaya di dalam Kristus. Setelah bertahun-tahun baru ngerti, oh benar, kaya di dalam Kristus. Artinya ini rasa bangga, kaya, bangga dalam salib Kristus ya. Berat, ini bersyukur, bangga. Jadi bukan karena banyaknya duit ya saudara, tapi karena Sang penguasa dunia yang maha kuasa, maha kasih itu ada di dalam aku. Apapun yang terjadi, aku bersyukur. Amin untuk firman Tuhan. Ya, jadi perhatikan dua kelompok. Yang satu kelompok belum sungguh-sungguh, belum percaya, percayalah. Tuhan tidak menunggu Anda kudus dulu, benar dulu, tetapi menunggu ya, percayanya saudara, ya, mau mengakui dosa dan percaya. Yang kedua, bagi yang sudah lahir baru, teruskanlah hubungan dengan Tuhan. Jangan mau keluar dari kasih karunia. Sebab dengan keluar, maka kepanasan itulah yang akan muncul. Damai sejahtera, kesejukannya akan hilang. Dan itu bukan karena Tuhan yang mencabut, tapi kita yang melangkah sendiri keluar. Pilihan kita sendiri. Ya, kalau kita tetap dalam ruangan ini, kita akan merasa sejuk. Seperti kalau kita tetap di dalam Tuhan, pasti damai sejahtera, sukacita, berkemenangan, kaya, dan sebagainya ada di dalam hati kita. Dan itu hasilnya adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kalau enggak mungkin, saudara. Mengucap syukur dalam segala hal enggak mungkin secara dunia. Syukurnya ya kalau pas cocok dengan kehendak kita. Ya, jadi pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk firman Tuhan ini, itu bagi dua kelompok orang itu. Ya, kita tutup Alkitab kita berdoa. Syukuri, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kembali Engkau melalui hamba-Mu memberi pengajaran kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Baik yang belum sungguh-sungguh
percaya masih ragu-ragu, maupun kepada mereka yang sudah benar-benar percaya tetapi belum melangkah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, belum merasakan sukacita yang selalu dan konstan itu ya Tuhan, tetapi jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Hari ini kami disadarkan itu semua adalah pilihan, dan kami memilih untuk tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu berdoa pada anak-anak-Mu di tempat ini, juga yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Engkau jamah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Juga Engkau jamah hamba-Mu ini. Demikian juga Engkau jamah mereka satu persatu dengan kasih-Mu yang kekal itu, yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan untuk itu, dan sebentar kami akan menutup ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang dari Engkau. Saudaraku, mari kita berdiri. Kita pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa kasih yang melimpah, kasih kekal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima kasih-Nya dan terus menikmati kasih-Nya, katakan amin.